warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok syukur. Alhamdulillah. Dari usaha minuman syukur ini, penyediaannya dalam bentuk standar dan juga usaha ini juga cukup diminati oleh banyak orang karena dari efisiensi dan biaya juga cukup menguntungkan bagi investasi usaha. Dan juga usaha ini menghemat waktu dan juga menghemat peralatan yang tidak membutuhkan peralatan banyak, hanya membutuhkan peralatan yang berada di rumah saja. Yang ketiga ada tujuan usaha. Poin yang ke-1 yaitu untuk menambah pengalaman dan pengetahuan kewirausahaan dalam melakukan kegiatan usaha. Jadi kita mempunyai pengalaman baru dan wawasan menjadi luas dalam berusaha. Poin yang kedua yaitu memperoleh keuntungan. Dalam pandemi seperti ini, kita berusaha bisa menambah keuntungan dengan cara bisnis online dan mempunyai kegiatan baru untuk mengisi waktu luang. Dan untuk poin yang ketiga yaitu mewujudkan kemampuan dan kemantapan dalam berwirausaha. Yang selanjutnya yaitu sasaran. Yang pertama ada sasaran konsumen, kedua ada sasaran wilayah pemasaran, yang ketiga konsep pemasaran, yang keempat penetapan harga jual. Yang pertama sasaran konsumen. Kegiatan produksi dimulai apabila pesanan telah diterima, maka tanpa pesanan kegiatan produksi perusahaan minuman sehat ini tidak bekerja. Target pasar adalah seluruh kalangan masyarakat yang berefisien waktu dan tenaga. Yang kedua, wilayah pemasaran. Untuk wilayah pemasaran sendiri, wilayah Soreang, Banjaran, dan Pamengpeuk. Yang ketiga, konsep pemasaran. Dalam hal ini, kami sudah melakukan riset perbandingan dengan pesaing lain dalam usaha yang sama. Yang keempat, penetapan harga jual. Untuk menetapkan harga, kami sudah melakukan riset dan membandingkan dengan strategi harga produk yang kami miliki. Untuk visi dan misi dari kelompok kami dalam membuat usaha minuman sehat rumahan itu meliputi visinya ada dua. Yang pertama, membuat produk pengolahan dengan inovasi baru dan menjadi produk yang unggul. Yang kedua, menjadikan minuman tradisional menjadi yang utama. Mengapa demikian? Karena bahan-bahan tradisional itu lebih aman dibandingkan bahan kimia. Untuk misinya, yang pertama, mewujudkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat dari pengolahan inovasi baru. Yang kedua, selalu berinovasi dengan produk tradisional. Selanjutnya, strategi pemasaran. Produk yang kami buat yaitu minuman sehat yang bermerek Syukur, susu kurma, dengan harga Rp9.888 per botolnya. Promosi yang kami lakukan ada 3 cara. Yang pertama, dari mulut ke mulut. Jadi, konsumen produk kami secara sukarela menceritakan pengalamannya setelah mengonsumsi produk dan menyarankan orang lain untuk membeli produk kami. Yang kedua, dengan media internet, contohnya Instagram, Facebook. Yang ketiga, dengan brosur atau pamflet. Produk kami juga dijual ke semua kalangan jenis. Selanjutnya adalah analisis pesaing. Analisis pesaing adalah bidang analisa strategis yang spesialis dalam pengumpulan dan analisis informasi tentang perusahaan pesaing. Analisis pesaing mempunyai 3 poin. Yang pertama yaitu dengan cara mengenali para pesaing. Yang pertama yaitu ada market position atau posisi pasar. Yang kedua ada strength atau kekuatan. Yang ketiga ada weakness atau kelemahan. Dan yang keempat ada market shares atau saham. Yang kedua ada monitor strategi media sosial pesaing. Memproduksi susu kurma bukan hal yang baru di pasaran. Maka dengan demikian kita sebagai salah satu penjual susu kurma harus mengetahui strategi media sosial pesaing kita dan selalu berinovatif untuk iklan di media sosial kita. Dengan cara demikian agar tidak tertinggal oleh para pesaing. Yang ketiga, kita harus mengetahui harga jual pesaing. Hal ini termasuk penting karena agar kita bisa membandingkan harga dan berkaitan juga dengan kualitas produk yang dibuat. Ada analisis SWOT. Yang pertama ada strength, yaitu kekuatan, membuka peluang usaha minuman sehat, cukup menyajikan kepada masyarakat yang cenderung konsumtif. Ada weakness atau kelemahan. Kelemahan dari usaha ini terdapat pada pemasaran yang hanya mengandalkan pesanan dan cenderung mengandalkan waktu yang tertentu. Ada opportunity atau peluang dari usaha ini akan sangat menyedihkan sekali. Hal ini dikarenakan saingan untuk usaha ini dikatakan belum layak. Ada twist atau ancaman dari usaha minuman ini hanya bertahan 7 hari, itu pun kalau disimpan di lemari pendingin. Proses produksi disebut juga dengan kegiatan pengolahan bahan baku dan juga bahan pembantu dengan pemanfaatan peralatan sehingga menghasilkan suatu produk yang bernilai dari bahan awalnya. Hasil dari kegiatan produksi adalah barang dan jasa. Adapun beberapa tujuan proses produksi, yaitu diantaranya untuk menghasilkan produk barang jasa, untuk menjaga keberlangsungan hidup suatu perusahaan, untuk memberikan nilai tambah terhadap suatu produk, untuk mendapatkan keuntungan sehingga tercapainya tingkat kemakmuran yang diinginkan gitu, untuk mengganti produk yang rusak kadaluarsa ataupun telah habis, dan yang terakhir untuk memenuhi permintaan pasar, baik pasar domestik maupun internasional. Nah, dalam proses mengelola kegiatan produksi ini terdapat ciri-ciri tertentu. Berikut adalah beberapa karakteristik berdasarkan proses, sifat, dan jangka waktunya. Yang pertama ada berdasarkan proses, yaitu produksi langsung dan produksi tidak langsung. Produksi langsung terbagi menjadi 2, produksi primer juga sekunder. Nah, tadi lanjut yang kedua ya, berdasarkan sifat proses produksi. Ada proses ekstraktif, yaitu yang produk secara langsung dari alam. Ada juga proses analitik, suatu produk menjadi lebih banyak dengan bentuk mirip seperti aslinya. Ada juga proses fabrikasi, yaitu kegiatan pengembangan suatu bahan baku menjadi suatu produk yang baru gitu. Dan yang terakhir yaitu proses sintetik, yaitu proses ini disebut juga dengan perakitan. Nah, kita lanjut yang ketiga, berdasarkan jangka waktu produksi. Nah, ada terbagi menjadi 2 lagi, produksi terus-menerus dan produksi terputus-putus. Jenis-jenis proses produksi terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu produksi jangka pendek. Contohnya adalah produksi makanan seperti roti bakar, cakwe, gorengan. Yang kedua, produksi jangka panjang. Kayak contohnya waktu yang cukup lama gitu membutuhkan
waktu yang cukup lama, misalkan menanam padi, menanam kopi, yang membangun rumah. Itu yang ketiga itu proses terus-menerus. Contohnya itu misalnya pabrik yang memproduksi kertas, gula, karet, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu produksi berselingan. Produksi berselingan itu contohnya proses pembuatan sepeda motor, di mana setiap bagian produksi secara terpisah kayak setir, ban, mesin, knalpot, dan lainnya. Proses pembangunan bagian tersebut yang menghasilkan sebuah sepeda motor, begitu. Menurut laporan atau proposal yang kita buat pada bab 3 yaitu tentang produk dan organisasi, analisa produksi, yang pertama itu produk. Nah, produk kita ini termasuk ke dalam di bidang minuman. Nah, dalam pengolahan produk sendiri untuk kebutuhan bahan harus terlebih dahulu diutamakan. Dan persiapan pembelian bahan gitu ya, pengolahan bahan dan juga kemasan, karena itu sangat dipentingkan yang harus diutamakannya. Yang kedua yaitu proses produksi. Proses produksi yang kami buat yaitu sesuai dengan pesanan juga konsumen. Jadi kalau misalkan ada yang pesan dari konsumen, baru kita buat. Dan yang ketiga yaitu bangunan. Di bangunan ini termasuk seperti proses produksi pembuatannya gitu. Produksi pembuatannya yaitu di rumah pemilik usaha. Seperti kan pemilik usahanya kita nih sebagai siswa-siswi. Jadi di rumah salah satu siswa-siswi gitu. Nah, yang keempat yaitu utilitas dan sarana. Nah, penggunaan instalasi listrik untuk kebutuhan biaya produksi hanya untuk ketika proses pengolahan minumannya saja. Pada poin B yaitu aspek organisasi. Nah, sudah diketahui secara umum bahwa saya dan teman-teman saya sekelompok yaitu membuat minuman kesehatan yang terbuat dari susu dan kurma. Nah, yang kedua yaitu bagan atau struktur organisasi. Di antaranya yaitu ada bendahara, tugasnya untuk memegang uang untuk bagian nanti memproduksi ya. Yang B yaitu memproses minuman yang telah dipesan lalu kita olah, dan yang ketiga yaitu distribusi, mengemas minuman lalu diantarkan, dan yang keempat yaitu pemasaran, mengantarkan minuman kepada konsumen yang telah memesan tadi. Nah, selanjutnya untuk bahan dan alat-alat yang digunakan, yang pertama bahannya ada susu sapi murni dan sari kurma, dan yang kedua alat-alatnya yaitu ada botol almond, lalu wadah, pengaduk, dan stiker atau logo. Selanjutnya, Prosedur pembuatan susu kurma. Langkah pertama, masukkan 2 sendok sayur sari kurma ke dalam wadah. Masukkan 1000 ml susu murni ke dalam wadah tersebut. Aduk hingga merata. Setelah tercampur merata, masukkan larutan tersebut ke dalam botol almond 250 ml dan beri label merek produk. Modal awal pembuatan minuman syukur sebesar 50.000 digunakan untuk susu murni 1000 ml seharga 15.800, sari kurma 40 ml seharga 2.000, 4 botol seharga 8.000, stiker seharga 1.000. Laba yang digunakan 48/100 dikali 6.750, totalnya 3.240. Harga per botol susu murni 250 ml seharga 4.000, sari kurma 10 ml seharga 500, botol 2.000, stiker 250, total 6.750. Labanya 48%. Modal per botol 1 botol 6.750 ditambah 3.138, totalnya 9.888.